Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi. Kali ini saya akan mengangkat topik belajar adalah perubahan yang terus-menerus. Materi ini sangat menarik kalau kita kaji bahwa belajar itu adalah suatu perubahan yang terus-menerus. Nah, saya akan mengawali apa itu sesungguhnya belajar. Belajar adalah sebuah perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia atau potensi kinerja yang terjadi sebagai hasil pengalaman dan interaksi pelajar dengan dunia. Ini tertuang dalam Psychology of Learning for Interaction yang ditulis oleh M. Driscoll. Kalau kita ada hal-hal yang bisa kita telisik dari pernyataan di atas bahwa di situ ada beberapa atribut yang mengiringi yang bisa kita telisik. Yang pertama adalah behaviorisme dan konstruktivisme, dan yang ketiga adalah kognitivisme. Bagaimana penggambaran mereka secara keseluruhan bahwa behavior itu adalah terjadi suatu perubahan perilaku dari hasil adanya suatu stimulus atau respon, dan konstruktivisme itu suatu proses mengkonstruksi dari pengalaman, dari pemahaman yang dimiliki dan dari teori yang ada. Kognitivisme ini akan mengarah pada bagaimana suatu proses pengingatan memori itu dibangun. Sehingga di sini akan membawa ketiga hal ini, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme ini akan mengarahkan bagaimana bahwa ada satu pemahaman bahwa belajar sebagai keadaan yang berubah, baik itu emosional, mental, fisiologi atau keterampilan yang diakibatkan sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan konten orang lain. Jadi ketiga hal ini saling bersinergi. Mari kita bahas lebih detail lagi bagaimana behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme itu terbangun. Jadi siswa itu menurut buku Psychology of Learning for Interaction di sini, bahwa siswa itu didorong untuk menerapkan praktek reflektif. Praktek reflektif itu sesungguhnya reflektif itu adalah terus-menerus, sehingga di sini akan karena suatu penerapan praktek reflektif maka akan mengarahkan suatu proses cara berpikir yang kritis dan reflektif. Nah, ini akan cara berpikir yang kritis dan reflektif di sini akan mendorong terjadi sebuah proses yang disebut dengan belajar. Nah, cara berpikir yang kritis dan reflektif ini akan menghasilkan suatu aktivitas, suatu bentuk, suatu aktivitas integrasi antara sumber pengetahuan, pengalaman, dan penalaran, kemudian proses pengetahuannya dan isi pengetahuan. Baik itu sumber, isi, dan proses pengetahuan itu terintegrasi, itulah yang kemudian dihasilkan satu aktivitas yang namanya belajar. Nah, kemudian belajar di sini itu ternyata mendorong suatu aktivitas sebagai suatu yang melatar belakangi adalah karena ada proses yang namanya integrasi behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Jadi ketiga hal ini itu menjadi suatu bentuk belajar yang mengarah bahwa belajar itu akan terjadi secara praktis dan reflektif, terus menerus. Bagaimana itu bisa terbangun? Behavior itu adalah kemampuan dari suatu pembiasaan, sebagai suatu pembiasaan. Sedangkan pemrosesan informasi, kognitivisme itu sebagai sebuah mengorganisir suatu proses penyimpanan
memori, sedangkan konstruktivisme itu konfirmasi informasi dan prinsip, sehingga ketiga hal ini baik itu kemampuan dan pembiasaan praktek, proses informasi itu dibangun dan konfirmasi bagaimana kemampuan yang dimiliki, kepembiasaan tadi didukung dengan sebuah proses itu, dan itu akan dikonfirmasi. Nah, ketika dikonfirmasi terus itu akan membuat suatu aktivitas yang terus menerus. Sehingga di sini dihasilkan dari proses pengetahuan, isi pengetahuan sumber itu yang terintegrasi, yang dihasilkan suatu proses belajar, di mana proses belajar ini terjadi secara terus-menerus. Terus-menerus karena baik itu kemampuan yang pembiasaan yang sudah dimiliki dan praktek yang dilakukan dan kemampuan yang dimiliki didukung oleh proses informasi yang ada dan dikonfirmasi secara kontinu terus-menerus, maka akan menghasilkan suatu belajar, bahwa yang belajar itu adalah suatu proses aktivitas yang terus-menerus. Nah, kemudian mengapa kita harus belajar? Coba kita telaah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20 yang artinya bahwa apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah itu menciptakan manusia dari permulaannya kemudian mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas ini menjelaskan tentang adanya perintah Allah kepada manusia untuk selalu menggunakan akalnya. Karena kita maka perhatikanlah bagaimana Allah itu menciptakan. Nah, proses untuk memahami memperhatikan semuanya ini itu menuntut aktivitas berpikir. Dan kemudian untuk memahami dan menguasainya, maka tentu manusia itu harus menguasai teknologi iptek. Nah, iptek inilah yang digunakan untuk memperkuat teori belajar itu sehingga belajar akan semakin kuat, dan iptek itulah yang tentu itu akan tidak dapat dikuasai, tidak dapat menguasai dalam proses kehidupan manusia tanpa adanya suatu proses belajar. Sehingga di sini ada satu pemahaman bahwa belajar menjadi konsekuensi dari aktivitas menuntut ilmu. Jadi konsekuensi dari aktivitas menuntut ilmu di sini bahwa belajar itu tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena aktivitas berpikir manusia itu juga berjalan. Ketika dia menghadapi sesuatu maka didukung dengan teknologi iptek, dan kemudian itu memberikan suatu praktek yang reflektif yang itu berdampak pada kepentingan manusia. Dan sirkulasi manusia adalah pertumbuhan. Hal ini menggambarkan adanya kontinuitas. Di sini ayat ini menggambarkan bahwa Allah ingin menyampaikan bahwa kita diminta untuk memperhatikan bagaimana manusia itu diciptakan dari permulaannya dan kemudian mengulanginya kembali. Sehingga di sini ada suatu sirkulasi manusia adalah pertumbuhan. Hal ini menggambarkan adanya kontinuitas. Nah, mari kita pahami satu persatu baik itu kognitivisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Nah, pandangan kognitivisme di sini bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan faktor lain. Dan kognitivisme ini lebih mementingkan proses belajar, termasuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki seseorang. Nah, di sini akhirnya kognitivisme itu memiliki asumsi filosofis, yaitu pengetahuan seorang diperoleh berdasarkan suatu proses pemikiran. Ini kognitivisme. Berikutnya adalah belajar dalam pandangan konstruktivisme. Menurut Driscoll bahwa konstruktivis menyatakan bahwa
Berpembelajaran menciptakan pengetahuan saat berusaha memahami pengalaman-pengalamannya. Konsep belajar konstruktivisme yaitu pengetahuan baru dikonstruksi sendiri siswa secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari oleh kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi kembali pengalamannya atau pengetahuan yang dimilikinya dengan dikuatkan atau dikonstruksi kembali oleh realita yang ada dan teori-teori yang kemudian itu akan memperkuat sehingga akan terkonstruksi dalam diri siswa. Jadi secara aktif itu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan yang kemudian didapatkan kemudian. Kemudian proses pembelajaran sebagai tindakan menginternalisasi pengetahuan. Maksudnya di sini bahwa konstruktivisme itu menunjukkan bahwa peserta didik menciptakan pengetahuan saat mereka berusaha memahami pengetahuan mereka. Jadi di sini konstruktivisme sudah menciptakan pengetahuan saat mereka itu berusaha memahami. Nah, ketika saat berusaha memahami pengalaman mereka, maka di sini dia akan mendapatkan dari pengetahuan yang baru itu kemudian dikonstruksi. Sehingga perlu saya sampaikan di sini bahwa peserta didik itu bukan satu gelas yang kosong. Sudah ada isinya, artinya itu sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan ini harus dipahami oleh guru, bahwa karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu bisa memperkuat, bisa menguatkan, didukung dengan pengalaman yang kemudian, teori yang kemudian itu akan semakin terkonstruksi. Belajar pada anak itu semakin kuat. Nah kemudian sekarang adalah behaviorisme. Menyatakan bahwa belajar sebagian besar tidak dapat diketahui. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu tidak mungkin mengerti apa yang terjadi di dalam seseorang. Artinya dalam setiap manusia itu ada the black box theory. Mengungkapkan bahwa behaviorisme terdiri dari beberapa teori yang memuat asumsi, yaitu perilaku yang dapat diamati lebih penting daripada memahami aktivitas internal, dan perilaku harus difokuskan pada elemen sederhana yakni rangsangan dan tanggapan, dan belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku ini terjadi karena dalam diri manusia itu sudah ada potensi yang sebelumnya, kemudian potensi ini itu akan adanya rangsangan dari luar, tanggapan atau teori dari luar, material dari luar, dan tanggapan dan rangsangan dari luar, maka itu akan terjadi suatu perubahan perilaku pada diri seseorang. Praktik reflektif adalah praktik yang dirancang untuk mendorong siswa agar berpikir kritis dan reflektif saat mempertimbangkan pendekatan pembelajaran dan instruksi tertentu. Nah, berpikir kritis dan reflektif ini bisa dieksplorasi dari beberapa suatu informasi, suatu dasar. Yang pertama adalah dieksplorasi dari sumber pengetahuan yang valid, bahwa di mana kita itu mendapatkan pengetahuan, apakah melalui pengalaman, pemikiran, dan penalaran yang kita dapatkan. Bisa juga dieksplor dari isi pengetahuan. Bisakah pengetahuan diketahui? Apakah secara langsung bisa diketahui melalui hasil pengalaman dan objektif, dan mempertimbangkan suatu 3 tradisi epistemologi yang terdiri dari objektivisme, pragmatisme, dan interpretivisme. Jadi ketiga hal ini mengerucut, berintegrasi, memperkuat proses berpikir kritis dan reflektif. Nah, kemudian bagaimana sumber itu yang didapatkan dan isi pengetahuan itu diketahui, dan kemudian dengan pendekatan epistemologi. Secara lebih rinci akan kita lihat di sini bahwa 3 tradisi yang saya sampaikan di atas tadi
tiga tradisi epistemologi dalam pembelajaran yang meliputi objektivisme. Jadi objektivisme ini mirip dengan behaviorisme yang menyatakan bahwa kenyataan itu bersifat eksternal, objektif, dan pengetahuan didapat melalui pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian akan membentuk suatu pemahaman secara objektif. Pragmatisme itu mirip dengan kognitivisme yang menyatakan bahwa realitas itu ditafsirkan dan pengetahuan dinegosiasikan melalui pengalaman dan pemikiran. Interpretivisme mirip dengan konstruktivisme yang menyatakan bahwa realitas itu internal dan pengetahuan itu dibangun. Jadi, ketiga hal ini menjadi suatu tradisi epistemologis ditambah dengan bagaimana sumber itu diperoleh dan isi dari pengetahuan itu didapat, maka kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadikan suatu proses berpikir yang reflektif. Nah, ketiganya di atas berpendapat bahwa pengetahuan adalah tujuan atau keadaan yang dapat dicapai melalui penerapan atau pengalaman yang terus-menerus. Sehingga ketiga tradisi itu adalah sebagai suatu usaha untuk mengatasi bagaimana seseorang itu belajar atau memberikan suatu penggambaran bagaimana seseorang itu belajar. Nah, secara melalui gambar ini akan saya ringkas apa yang saya sampaikan tadi, bahwa seseorang itu ada sesuatu yang eksternal bagi siswa. Jadi sesuatu yang eksternal bagi siswa inilah yang nanti akan membentuk seseorang yang di sini ini. Nah, seseorang eksternal itu akan membentuk seseorang, di mana seseorang itu the black box theory. Di mana the black box theory ini yang dimiliki oleh setiap manusia itu melalui satu perilaku, rangsangan, dan belajar itu akan terjadi perubahan perilaku di sini, di behaviorisme ini. Nah, kemudian behaviorisme ini akan mengarahkan pada suatu proses pengetahuan itu terbentuk. Jadi dalam diri seorang pun ada kognitivisme, di mana kognitivisme di sini ada satu proses input, kemudian dikelola dan decoding, dan akhirnya terjadi satu proses namanya proses pengetahuan. Dan proses pengetahuan ini terbentuk dari kognitivisme, kemudian behaviorisme dan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini sesuatu yang internal bagi siswa. Jadi karena internal bagi siswa ini akan terbentuk, terkonstruksi karena ada pengalaman dan pengetahuan yang akhirnya mengkonstruksi dalam diri seseorang sini, sehingga dia memiliki suatu penciptaan makna. Dan konstruktivisme inilah yang kemudian akan mengarahkan pada proses mendukung suatu penguatan dari kognitivisme, proses pengetahuan dikuatkan dengan behaviorisme dan konstruksi mental, maka akan dihasilkan satu komitmen ingatan. Nah, komitmen ingatan inilah yang kemudian terjadi terus-menerus kejadian seperti ini, maka akan mengarahkan bagaimana seseorang itu akan muncul dalam dirinya bahwa belajar itu adalah suatu perubahan yang terus-menerus. Sehingga di sini ada satu kesimpulan sedikit bahwa pembelajaran itu harus berbicara untuk menjadi seperangkat sikap dan tindakan yang terus berlanjut oleh individu dan kelompok yang mereka gunakan untuk terus mengikuti peristiwa-peristiwa baru yang mengejutkan, yang tidak beraturan, menonjol dan berulang. Jadi situasi sosial, lingkungan sekitar, kemudian dari hasil pengalaman masa lalu, kemudian teori-teori yang didapat, kemudian pemahaman, pengetahuan diperoleh itu, maka akan membentuk suatu mengkonstruksi diri seseorang, dan konstruksi itu didukung dengan perubahan perilaku yang dimiliki oleh seseorang dan kognitif yang terbentuk pada diri seorang, maka akan terjadi satu proses pengetahuan yang
yang terus-menerus sehingga akan dihasilkan suatu perubahan perilaku pada diri seseorang secara terus-menerus. Itulah yang menjadi dasar mengapa suatu pembelajaran itu ada suatu proses perubahan yang terus-menerus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.